Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya ada dalam pembahasan cowok jangan kecewakan cewek, ya kan? Karena cewek itu adalah perasa. Cewek itu kalau misalnya ada masalah dia nggak bisa langsung selesaikan gitu, ya kan? Kalau kita cowok memang ketika ada masalah kita ingin cepat selesai, kita ingin cepat damai, kita ingin cepat udahlah selesailah masalah itu. Tetapi cewek itu adalah perasa, dan itu sebabnya kita jangan pernah mengecewakan wanita kita. Dan kalau sudah pernah, hari ini kembalilah bertobat dan terus benahi diri menjadi lebih baik. Karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, tidak ada orang yang perfect di dunia ini. Tapi sama-sama kita mau berubah, kita bertekad, kita mau terus belajar untuk bisa membahagiakan pasangan kita. Dan hari ini kita akan lihat dari firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, hiduplah dengan penuh pengertian kepada wanitamu, dengan istrimu. Jadi untuk para suami-suami dan juga bagi kita yang masih pacaran, karena tidaklah menutup kemungkinan dan tidaklah salah gitu apabila kita menempatkan ayat ini juga untuk yang berpacaran. Jangan kita kecewakan wanita kita, tapi kita hidup mengerti dia, bisa kita memahami dia, walaupun mungkin kita tidak bisa sempurna, ya kan? Tapi mari kita usahakan sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik buatnya. Karena pasangan yang baik, kunci daripada kebahagiaan pasangan, kebahagiaan hubungan adalah selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik buat pasangannya. Kalau misalnya Tuhan saja selalu menyediakan yang terbaik buat kita karena Dia mengasihi kita, maka kita juga sebagai pasangan, sebagai pria, kita harus bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Dan tentunya kita setiap hari harus belajar, setiap hari kita harus bisa memahami pasangan kita, setiap hari kita harus bisa mengerti pasangan kita. Walaupun mungkin ada cewek-cewek di sini yang pernah kecewa oleh pasangannya, dikecewakan oleh pasangannya, disakiti oleh pasangannya. Tapi hari ini biarlah kita semuanya sama-sama kita bertobat, sama-sama kita belajar, sama-sama kita benahi diri kita, sehingga hidup kita ini boleh jadi berkat, hubungan kita boleh jadi berkat. Amin. Dan kalau misalnya kita dikecewakan oleh pasangan kita, misalnya buat teman-teman cewek, kalau misalnya cowok mengecewakan engkau, sabarlah. Mengapa? Karena memang manusia mengecewakan. Manusia dunia ini sering mengecewakan. Cowok-cowok bisa mengecewakan. Hanya satu, saya waktu ada sebuah sharing firman Tuhan, dimana ada yang bertanya bagaimana kalau misalnya cewek suka curhat kepada cowok lain. Saya katakan, engkau boleh curhat kepada satu cowok, engkau boleh curhat semuanya kepada satu cowok ini. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena Tuhan Yesus selalu setia menemani kita. Dia adalah sahabat sejati kita. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini engkau tersakiti, kalau hari ini engkau merasa dikecewakan, hari ini engkau merasa bahwa engkau tidak lagi dihargai oleh cowokmu, hari ini kembali kepadamu. Lepaskan pengampunan, jangan pernah dendam, jangan pernah menolak kata maaf. Ya memang mungkin engkau harus memaafkannya, tapi untuk melanjutkannya, tunggulah perubahan dari cowok itu. Kalau memang engkau masih mau melanjutkannya, biarlah engkau tahu betul-betul bahwa cowok itu betul-betul mau berubah, mau bertekad, mau berkomitmen untuk tidak lagi mengecewakanmu, untuk tidak lagi membuatmu tersakiti, untuk membuatmu lagi tidak membuatmu lagi merasa kecewa. Ingat baik-baik, semua manusia bisa salah. Untuk cowok-cowok, dan termasuk saya khususnya, karena saya juga cowok, ya kan? Mari kita setiap hari kita belajar. Kita belajar benahi diri. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Kita belajar bahwa jangan selalu menganggap diri kita yang paling hebat. Jangan selalu menganggap, oh diriku udah paling benar, diriku udah paling baik. Jangan demikian. Karena di atas kita masih banyak. Ya kan, walaupun di bawah kita banyak, tapi di atas kita masih banyak. Itu sebabnya kita setiap hari kita benahi diri kita. Kita koreksi diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi yang terbaik. Terus minta kasih Tuhan, terus minta cinta dari Tuhan, terus minta pengertian dari Tuhan, terus minta pimpinan Roh Kudus di dalam kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Intinya satu, dari hati. Kalau kita memang mau memberikan yang terbaik buat pasangan kita, kalau kita memang mau memberikan yang spesial, yang disukai oleh pasangan kita, dari hati kita, dan minta pimpinan Tuhan bagaimana supaya jalannya itu adalah jalan yang baik, caranya itu adalah cara yang terbaik. Dan kalau mungkin saat ini cowok-cowok
sudah mengecewakan wanitanya, bertobatlah. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup penuh pengertian dengan wanita. Ingat, wanita itu untuk dimengerti. Wanita itu harus dimengerti. Ya, bahkan Pastor Philip Mantova kemarin dalam khotbahnya dia mengatakan, wanita itu untuk dicintai dan bukan mencintai. Karena kalau kita kembali kepada kisah Adam dan Hawa, memang wanita itu untuk dicintai. Adam mempunyai sifat, mempunyai karakter yang diberikan Tuhan dan ditaruh Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya untuk mencintai. Sedangkan wanita itu diciptakan Tuhan untuk dicintai. Jadi ingat, laki-laki itu adalah subjek cinta, sedangkan perempuan itu adalah objek cinta. Oke? Jadi itu sebabnya jangan pernah kecewakan pasangan kita. Sama halnya dengan kita mengecewakan Tuhan. Kita sering mengecewakan Tuhan. Tapi apakah langsung kita putus asa? Tidak. Kita tiap hari mau benahi diri. Kita tiap hari mau berusaha menjadi lebih baik. Amin. Karena yang namanya hubungan pasti ada aja masalah. Yang namanya hubungan pasti ada aja cekcoknya. Pasti ada yang namanya pertengkaran. Tetapi kalau kita, para cowok, mau belajar setiap hari, mau minta pimpinan Roh Kudus, mau melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk bisa berubah. Tidak ada kata terlambat. Dan kalaupun nanti tidak bersama dia, mungkin engkau bisa latih dirimu untuk wanita yang lain lagi. Artinya apa? Fokusmu bukan kepada dia, fokusmu kepada dirimu. Fokusmu untuk berubah. Jangan paksa dia berubah. Jangan paksa dia menerimamu karena dia kasihan samamu, jangan. Tapi biarlah dia menerimamu, biarlah dia mengampunimu, biarlah dia tetap setia bersamamu, bukan karena terpaksa, tetapi karena memang dia mencintaimu, karena memang dia mengasihimu, karena memang dia melihat perubahan dari dirimu, karena dia melihat bahwa engkau sudah berubah menjadi lebih baik. Itu sebabnya setiap hari mari kita miliki persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari, karena gini, cinta dari Tuhan itu yang sejati. Cinta dari Tuhan itu luar biasa. Amin. Kalau Tuhan mencintai kita, kalau Tuhan sayang sama kita, itu nggak tanggung-tanggung. Dia nggak pernah kecewakan kita. Mari kita belajar dari cinta Tuhan ini. Mari kita belajar dari kasih Tuhan ini. Sehingga damai Tuhan, cinta dari Tuhan, kasih dari Tuhan boleh memenuhi hati kita. Dan kita boleh mengalirkannya itu kepada orang lain, baik keluarga kita, teman kita, sahabat kita, pasangan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebabnya setiap hari mari kita kenal Tuhan. Mari kita kenal Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat firman. Lewat persekutuan kita dengannya. Lewat puji-pujian penyembahan kita kepadanya. Itu sebabnya hari ini, buat cewek-cewek yang dikecewakan, ampunilah. Memang hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Sabar, tabah. Amin. Buat cowok-cowok yang pernah mengecewakan, bertobat. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Ini firman Tuhan saya bawakan, pedang bermata dua. Sama-sama kita latih diri kita. Sama-sama kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sama-sama kita berusaha untuk bisa tidak mengecewakan pasangan kembali. Untuk tidak selalu memberikan, untuk bisa memberikan yang terbaik buat pasangan kita dengan cara-cara yang baik. Kuncinya yang pertama, minta kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan gak pernah mengecewakan. Yang kedua, mari kita setiap hari benahi diri, koreksi diri, cek diri. Apa yang aku salah? Apa salahku? Kenapa pasanganku bisa kecewa padaku? Kenapa dia itu bisa berubah jadinya? Kenapa dia bisa ninggalin aku? Itu yang kedua, koreksi diri. Yang ketiga, jangan paksakan dia yang berubah mencintaimu, tapi paksakan dirimu untuk bisa berubah. Jangan paksakan dia menerimamu kembali. Jangan paksakan dia mencintaimu, tapi engkau yang paksa dirimu untuk bisa berubah. Karena cinta itu bukan egois. Cinta itu bukan kepada dia. Bukan dia enggak, cinta itu kita. Aku harus berubah.
aku harus meminta maaf, aku harus mengampuni, aku harus bisa mengerti. Kita nggak bisa paksa, oh dia harus ngertiin aku, oh dia itu harus mengampuni aku, oh dia itu. Jangan fokus kepada dia, fokus kepada diri sendiri. Bukan berarti egois, tetapi kita yang fokus membenahi diri. Alangkah indahnya kalau dua-duanya mempunyai prinsip ini. Si cowok benahi diri, si cewek benahi diri. Tidak menuntut, tetapi sama-sama mengerti bahwa ada kasih Tuhan yang mengalir, ada rahmat Tuhan. Keduanya bertekad untuk bisa berubah. Jadi yang pertama tadi saya katakan, minta kasih Tuhan. Yang kedua, koreksi diri setiap hari. Yang ketiga, jangan fokus kepada dia untuk berubah, tapi fokus kepada kita, pada diri sendiri agar bisa berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah pertolongan kita. Roh Kudus penolong kita. Dialah yang menginsafkan firman. Dialah yang menerangi firman Tuhan itu sehingga bisa menjadi rema dalam hidup kita. Kita sudah mendapatkan pengertian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, kita dengarkan apa suara Roh Kudus. Jangan kita memakai kedagingan kita. Janganlah kita memakai apa yang ada dalam pikiran kita, tapi biarlah kita fokus kepada tuntunan Roh Kudus. Minta Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Kalaupun aku harus bisa mengerti dia, kalaupun aku bisa tidak memaksakan kehendak diriku sendiri, tolong aku Roh Kudus. Ingat baik-baik, Alkitab mengatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Daging ini lemah, pengennya aku, ego yang lebih tinggi. Itu sebabnya hari ini, kalaupun ada kita yang sudah mengecewakan pasangan, mari kita berubah menjadi lebih baik. Tekadkan, komitmen untuk bisa menjadi lebih baik. Amin. Minta Roh Kudus menolong. Walaupun yang kita pikir baik, mari kita lakukan dengan cara yang baik. Walaupun maksud kita baik, mari kita lakukan dengan cara yang baik. Karena kebanyakan seperti ini, maksud baik, caranya nggak baik, itu jadi berantakan. Dan saya belajar, maksud yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Amin. Saya berdoa, hari ini mari kita koreksi diri, mari kita berubah, sehingga terang Tuhan, kasih Tuhan, cinta dari Tuhan, kekudusan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.